Lonjakan gempa di Kalimantan pada tahun 2024 ini melonjak 5 kali lipat. Dalam 153 kali gempa bumi di Kalimantan periode Januari hingga Agustus 2024, gempa dirasakan masyarakat 3-4 kali dalam sebulan. Seperti yang dirasakan masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Berau yang mengalami getaran gempa berulang. Terbaru adalah gempa magnitudo M4,7 dengan kedalaman 10 km di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, pada 13 Februari 2024. Ini merupakan getaran terkuat yang terjadi sepanjang tahun 2024 karena berbarengan dengan gempa bawean dengan kekuatan M5,9 hingga M6,5. Sementara pada periode yang sama tahun 2023 tercatat hanya 30-an kali gempa bumi dengan getaran biasa. Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 Balikpapan Rasmit menuturkan, terjadinya lonjakan gempa bumi di Pulau Kalimantan mengindikasikan masa-masa pelepasan energi. Dalam kurun 5 hingga 10 tahun sekarang ini periode merilis energi. Jadi, gempa bumi terjadi berulang ketika lempengnya bergerak, akan memberikan tekanan pada batuan, maka batuan dengan elastisitas berbeda-beda yang ketika ada tekanan, stres, akan lepas. Terjadilah gempa, papar Rasmit kepada Kompas.com, Kamis, 5 September 2024. Jadi, menurut Rasmit, saat ini adalah masa melepas tekanan, dan ketika tekanan sudah habis, batuan itu akan mengumpulkan energi kembali, stres dan pelepasan lagi. Proses ini terjadi seterusnya berulang. Bagaimana dengan Ibu Kota Nusantara, IKN? Amankah dari ancaman gempa? Rasmit memastikan IKN relatif aman dari gempa. Baik gempa skala kecil, sedang, maupun skala raksasa yang populer dipahami sebagai megatrust atau gempa bumi lintas lempeng. Kalau untuk di IKN relatif aman. Ancaman megatrustnya tidak dekat. Dia jauh ada di utara Pulau Sulawesi. Sementara IKN ada di tengah-tengah Kalimantan, dan itu tidak akan terpengaruh, tegas Rasmit. Sebaliknya, megatrust akan berpengaruh pada pantai timur Pulau Kalimantan seperti Tarakan, Berau, dan Bontang. Kalaupun ada 2 sesar yang mengapit IKN, relatif kecil karena bukan terbentuk dari aktivitas bebatuan tektonik melainkan aktivitas fluida atau hidrokarbon yang tidak dieksplorasi, ditambang. Panjang kedua sesar ini pun tidak terlalu signifikan. Dan itu ditambah lagi IKN telah dibangun di atas standar rata-rata jadi tidak ada masalah sama sekali, imbuhnya. Demikian halnya dengan keberadaan sesar meratus yang memicu gempa di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, tidak sampai menjalar ke atas dan tidak dirasakan di IKN. Hal ini karena gelombang gempa berlalu dengan cepat dan amplitudonya kecil, sementara wilayah IKN dipenuhi bebatuan keras. Rasmit mengungkapkan, sebelum IKN dibangun, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, telah berkoordinasi dengan Stasiun Geofisika Kelas 3 Balikpapan untuk melakukan mikrozonasi. Kami pun melakukan beberapa metode untuk memikrozonasikan wilayah IKN. Setiap jengkal wilayah IKN kami identifikasi, batuannya seperti apa, model kecepatan di situ, kalau gelombang gempa lewat seperti apa. Demikian juga topsoilnya seberapa tebal dan jenisnya apa, lembek, tanah kuat, atau keras, urai Rasmit. Dari hasil proses mikrozonasi tersebut disimpulkan bahwa wilayah IKN yang akan menjadi ibu kota negara Indonesia, aman dari bencana gempa bumi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.